Prinsip yang ketiga adalah menghilangkan penyakit sebisa mungkin atau meminimalkan penyakit sebisa mungkin. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Jadi, seorang pembekam yang mahir selalu memperhatikan kondisi penyakit. Apakah penyakitnya termasuk jenis penyakit yang mungkin bisa diobati atau enggak gitu. Contoh misalnya skoliosis secara genetik akan sulit untuk diobati. Apabila tidak mungkin diobati, maka pasien harus menjaga aktivitas dan menghindari segala pantangannya. Misalnya tadi kalau bicara tentang skoliosis tadi yang secara genetik faktornya, maka duduk harus benar, rajin berenang gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, seorang pembekam yang paham nggak boleh tamak untuk mengobati penyakit yang sudah jelas-jelas diperkirakan tidak dapat disembuhkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi klien kita. Jangan dipaksain, nggak boleh. Adapun apabila penyakit termasuk jenis penyakit yang bisa diobati, kan kita sudah diagnosa ini bisa diobati, maka seorang pembekam yang paham selalu memperhatikan apakah penyakitnya bisa benar-benar dihilangkan atau tidak. Jika nggak bisa dihilangkan 100% begitu ya, maka seorang pembekam yang paham selalu memperhatikan apakah penyakitnya bisa diringankan atau diminimalkan atau tidak gitu ya. Itu yang fungsinya, ada meminimalkan, ada yang menghilangkan. Kalau nggak menghilangkan ya jelas. Misal ya, contoh orang yang stroke misalnya begitu ya. Kerusakannya ya sudah narik semua begitu. Mungkin saja nggak bisa pulih seperti sedia kala. Tapi jauh berbeda ketika serangan yang pertama. Yaitu Anda harus tahu, harus paham begitu ya. Sehingga nanti menata pikiran, membangun keyakinannya. Itu penting gitu. Nah, kalau itu juga nggak bisa diminimalkan dan ia mempunyai pembekam ini mempunyai pandangan bahwa kemungkinan tertinggi hanya mampu agar, ya itu tadi kalau misalnya stroke, tidak terjadi stroke berulang begitu ya, maka target terapi atau merawat pasien ini difokuskan pada bagaimana menguatkan kesehatan yang ada, dan itu tadi mencegah itu penyebab penyakit itu masuk. Itu prinsipnya. Nah, contoh nih misal, ketika kita terserang demam, kemudian nyeri hebat kepala, kemudian nyeri sendi luar biasa, menggigil, seringkali kita anggap sakit kepala, panas badan tinggi, kemudian nyeri sendi dianggap sebagai sebuah penyakit. Sehingga ketika dia menganggapnya sebuah penyakit, fokus pada penyakitnya, itu cepat-cepat ngilangin penyakitnya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah tanda sebuah serangan awal penyakit masuk dalam tubuh. Ketika nyerinya hebat, sakit kepalanya hebat, demamnya juga hebat, sesungguhnya Anda kecolongan dengan tidak menjaga kesehatan yang ada dan melakukan penguatan kesehatan, menguatkan tubuhnya, sehingga reaksinya berlebihan. Yang terjadi adalah Anda fokus hilangin penyakitnya, dihantam dengan obat-obat, dihantam dengan obat herbal yang berlebihan, yang pada akhirnya proses pemulihannya jadi lebih panjang. Seringkali kesalahan itu terjadi, apalagi zaman pandemi ini. Ketika demam, sesungguhnya itu sistem imun kita bekerja, jangan dihilangin. Jadi metabolismenya meningkat. Itu bahasanya sebuah perlawanan dari kekuatan tubuh kita untuk melawan serangan penyakit. Yang harus Anda lakukan sesungguhnya mensupport sistem imun ini agar reaksinya tidak berlebihan ketika. Dengan cara apa? Dikurangi metabolismenya yang berlebihan, disupport sistem imunnya.
bukan dengan obat, tapi dengan makan, harusnya begitu. Nah, untuk jauh tahu lebih paham bagaimana ini tanda, ini penyakitnya sudah matang atau belum, mari ikuti upskill Bekam Sehat dengan tema membekam pasca vaksin dan merawat klien bekam Anda yang terpapar oleh wabah pandemi ini dengan cara-cara kaidah tibun nabawi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif dan terpadu.